Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, siang hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, yaitu keutamaan istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar itu berasal dari kata mighfar, yang artinya adalah helm. Jadi istighfar berasal dari kata mighfar yang artinya adalah helm, yang mana helm itu memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama dari helm adalah sebagai penutup kepala. Fungsi yang kedua adalah sebagai pelindung. Adapun peci yang kita pakai ini fungsinya satu, yaitu hanya sebagai penutup kepala, tidak sebagai pelindung. Sehingga apabila misalkan la qadarullah ada yang jatuh, kepalanya bisa bocor. Maka demikian juga dengan istighfar. Istighfar itu memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama dari istighfar adalah sebagai penutup dari aib-aib dan dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi bisa jadi kita ini dianggap sebagai orang yang saleh, orang yang baik, padahal kita banyak melakukan maksiat dan dosa. Itu karena aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seandainya aib kita ini dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa jadi kita tidak lagi dianggap sebagai orang yang baik atau orang yang saleh. Yang kedua, fungsi dari istighfar adalah sebagai pelindung dari dampak maksiat yang kita kerjakan. Karena maksiat yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu ada dampaknya. Di antara dampak daripada maksiat adalah kesusahan kita untuk mendapatkan rizki. Bisa jadi dagangan kita ini tidak laku, dagangan kita sepi, itu karena maksiat yang kita lakukan. Dan di antara dampak maksiat adalah musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kalian musibah itu kecuali karena ulah dari tangan kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan yang banyak. Dan di antara dampak daripada musibah adalah kita dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Bahkan hewan-hewan pun melaknat orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilaknat sama semua orang yang bisa melaknat. Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala mentafsirkan ayat ini sampai para hewan pun melaknat mereka. Beliau mengatakan, innal bahaima tal'anu usatu bani Adam. Sesungguhnya hewan-hewan itu melaknat para pelaku maksiat dari Bani Adam. Kapan hewan-hewan itu melaknat para pelaku maksiat? Idza shtaddatis sanah wa amsakal matar, yaitu ketika terjadi kemarau yang panjang dan hujan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan
mereka ikut kena dampak dari hujan yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditahannya hujan itu diantaranya adalah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh Bani Adam. Maka sehingga hewan-hewan mereka semua melaknat para pelaku maksiat. Dan diantara dampak daripada maksiat adalah hati menjadi hitam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya apabila hamba dia melakukan dosa, maka akan ada noda hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza wastaghfara wa tab sukila qalbu. Apabila dia berhenti dari melakukan kemaksiatan, maka hatinya akan kembali menjadi bersih. Wa in ada zida, kalau dia kembali melakukan maksiat, maka noda hitam itu akan semakin bertambah sampai pada akhirnya seluruh hatinya menjadi hitam. Kalau hati sudah menjadi hitam, maka dia akan susah untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam ibadahnya. Dia akan susah untuk menerima nasihat. Maka dengan istighfar kita akan terlindungi dari dampak-dampak maksiat yang kita lakukan. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa beda antara istighfar dengan taubat? Ada bedanya atau tidak taubat dengan istighfar? Disebutkan tidak ada beda antara taubat dengan istighfar. Istighfar taubat, taubat juga adalah apa? Istighfar. Namun ulama ada yang menyebutkan bahwasanya taubat ada suara. Disebutkan ada perbedaan antara taubat dengan istighfar. Apa beda antara taubat dengan istighfar? Bedanya yang pertama disebutkan bahwasanya taubat itu ada ujungnya. Adapun istighfar dia tidak ada ujungnya. Tidak ada batasnya. Kalau taubat ada batasnya. Kapan batas daripada taubat? Seorang tidak bisa lagi dia bertaubat. Kalau dia bertaubat tidak akan diterima taubatnya oleh Allah. Kapan batas taubat? Yaitu ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Kemudian batas taubat itu adalah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, maka ketika seorang mau bertaubat, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun istighfar, dia tidak ada batasnya. Sehingga ketika orang sudah meninggal dunia, dia masih bisa dimohonkan ampunan. Oleh karena itu ketika Nabi SAW menguburkan sahabatnya, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampunan untuk saudara-saudara kalian. Kemudian yang kedua, batas taubat, beda antara taubat dengan istighfar adalah bahwa taubat tidak bisa diwakilkan. Adapun istighfar bisa diwakilkan. Taubat nggak bisa diwakilkan. Kalau kita punya orang tua yang la qadarullah misalkan masih melakukan maksiat, kita nggak bisa taubatkan orang tua kita. Tapi kita bisa untuk mohonkan ampunan untuk orang tua kita. Jadi istighfar bisa diwakilkan. Kapan kita mendapatkan permohonan ampunan dari orang lain? Yang pertama adalah ketika hari Jumat. Khatib Jumat biasanya memohonkan ampunan untuk kita, untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Kapan lagi kira-kira kita mendapatkan permohonan ampunan dari orang lain? Yaitu seringnya adalah ketika kita sudah meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, maka datang teman-teman kita untuk bertakziah, kemudian mensolatkan kita, sehingga mereka yang mensolatkan kita akan membaca doa, Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia.
Kapan lagi kira-kira kita mendapatkan permohonan ampunan dari orang lain? Yaitu biasanya dari anak-anak kita. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, supaya mereka tidak lupa dengan kita, sehingga mereka terus memohonkan ampunan untuk kita. Seorang anak dia memohonkan ampunan untuk orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku ketika kecil. Dan permohonan ampunan seorang anak untuk orang tuanya itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Sehingga disebutkan di dalam hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ada orang tua yang dia ketika di surga itu kan dia bertingkat-tingkat. Ada berapa tingkatan surga, Pak? Surga ada berapa tingkat? Disebutkan dalam hadis itu ada 100 tingkat. Dan ada ulama yang menyebutkan jumlah tingkatan di surga itu sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Jumlah ayat di dalam Al-Quran ada berapa? Ada berapa jumlah ayat? Ada sekitar 6.200 ayat. Berarti jumlah surga, tingkatan surga itu ada 6.200 tingkat, kurang lebih. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya. Akan dikatakan kepada para penghafal Al-Qur'an, baca dan tartilkanlah, baca, naiklah dan tartilkanlah Al-Qur'an sebagaimana engkau mentartilkannya ketika di dunia. Karena sesungguhnya derajatmu di surga itu sampai akhir ayat yang engkau baca. Berarti kalau kita hafalnya hanya Qul huwallahu ahad, gimana, Pak? Tinggi atau rendah tingkatan kita di surga? Ya. Maka orang tua ini ketika dia berada di tingkatan yang bawah, kemudian derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suara apa ya, Pak? Oh, ada ya. Oh, kayak suara radio atau apa gitu. Ada memang suara ya. Disebutkan dalam hadis, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah, tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkan ketika di dunia. Karena sesungguhnya tempatmu nanti di surga itu adalah sampai di mana engkau membaca Al-Quran. Sehingga ada orang tua yang dia derajatnya di bawah, maka kemudian dikatakan kepadanya, ya, naiklah. Ketika dia disuruh naik, dia bingung, kenapa saya kok diangkat derajat saya sampai setinggi ini? Maka kemudian dikatakan kepadanya, itu karena permohonan ampunan anakmu untukmu, bistighfari waladika laka. Itu karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Maka hendaknya kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, sehingga anak-anak kita ini akan memohonkan ampunan untuk kita, sehingga nanti kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam surga. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa perbedaan yang ketiga antara taubat dengan istighfar? Perbedaan antara taubat dengan istighfar yang ketiga adalah taubat itu disyaratkan dia harus berhenti dari maksiatnya. Karena syarat taubat itu ada berapa? Syarat taubat ada 3. Yang pertama adalah dia berhenti dari maksiat yang sedang dia kerjakan. Yang kedua adalah dia menyesali. Dan yang ketiga adalah dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ini syarat daripada apa? Taubat. Dia harus berhenti. Adapun istighfar, dia tidak disyaratkan berhenti dari maksiatnya. Maka ketika seorang dia masih dikuasai oleh hawa nafsunya,
masih dikuasai oleh syaitan, sehingga dia masih mengerjakan maksiat itu, dia belum bisa meninggalkannya, maka terus-teruslah untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindungi dari maksiat yang kita kerjakan, dan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa kemudian bertaubat kepadanya. Jadi kalau kita masih dikuasai oleh hawa nafsu, kita belum bisa meninggalkan maksiat, maka kita terus-teruslah untuk beristighfar sampai Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk bisa bertaubat kepadanya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita beristighfar? Kenapa kita beristighfar? Yang pertama adalah karena kita adalah hamba yang senantiasa melakukan dosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Seluruh bani Adam itu senantiasa melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata. Seluruh bani Adam itu senantiasa melakukan apa? Kemaksiatan, banyak melakukan dosa. Maka kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa kita beristighfar? Karena ibadah kita itu nggak ada yang pernah beres. Ibadah kita nggak ada yang beres. Siapa yang sholatnya dari takbiratul ihram sampai salam itu fokus khusyuk, ya, atau baru takbiratul ihram dia sudah mikir, tadi tokoku sudah kukunci atau belum, ya. Kadang-kala kita ketika sholat itu pikiran kita kemana-mana. Ada yang mikirin makan, ada yang mikirin dagangannya, ya. Karena kita nggak pernah beres dalam beribadah, maka kita diperintah untuk apa? Beristighfar. Oleh karena itu kalau kita perhatikan ibadah-ibadah yang besar itu di akhirnya kita disuruh untuk beristighfar. Contohnya seperti sholat 5 waktu zikir, yang pertama kali kita baca adalah apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ibadah apa lagi yang kita disuruh untuk beristighfar? Ibadah haji, ibadah yang besar ini di akhir kita disuruh untuk beristighfar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-199. Summa afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah engkau di mana manusia bertolak, dan beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika kita selesai dari wukuf di Arafah, perbanyak istighfar. Karena kadangkala ibadah haji kita ini banyak salahnya. Kadangkala ketika kita haji itu kita riya, kita ingin selfie aja ketika haji, benar nggak Pak? Kita kadangkala pengennya selfie supaya nanti kita update di media sosial. Oh, antum lagi haji ya, seperti itu. Kadangkala demikian. Maka kita disuruh untuk apa? Perbanyak istighfar. Kemudian ibadah apa lagi yang besar yang kita disuruh untuk beristighfar? Di antaranya adalah sholat malam. Sholat malam ini ibadah besar atau bukan? Sholat malam ibadah besar. Tidak semua orang bisa mengerjakannya. Makanya sholat malam adalah sholat yang terbaik setelah sholat 5 waktu. Nabi SAW bersabda, afdalus salat ba'dal faridah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Makanya selesai salat malam kita disuruh untuk beristighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Karena kadangkala dalam sholat malam kita pun penuh dengan kekurangan. Karena sholat malam ini jarang ada orang yang melakukan, sehingga kita ingin pamerkan kepada orang-orang. Kita ribut di grup WA, bangun-bangun jam 3 malam ya. Tujuannya supaya ada orang yang tanya, antum jam 3 udah bangun ya? Supaya orang itu tahu kalau kita bangun jam 3 dan kita sholat apa? Sholat malam. Kemudian ibadah apa lagi kira-kira kita disuruh istighfar?
setelah kita selesai dari majelis. Di antaranya adalah majelis ilmu. Majelis ilmu ini kan majelis yang cukup berat ya. Kadang-kala kita hadir kita sambil ngantuk-ngantuk ya. Kadang-kala kita hadir tapi pikiran gimana nih toko kalau tutup ya. Mungkin ada pelanggan, berat. Atau kita di majelis ilmu kita ngobrol. Maka karena majelis ini berat dan kadangkala kita banyak kekurangannya, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita dari majelis ilmu. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kapan lagi kita beristighfar? Yaitu ketika kita selesai dari berdakwah. Terlebih misalkan ketika kita berdakwah, itu banyak orang yang masuk Islam karena sebab dakwah kita. Banyak orang yang hijrah karena sebab dakwah kita. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika datang pertolongan Allah dan Fathu Makkah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Tadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah yang masuk Islam 1, 2. Namun pada akhirnya orang-orang sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Tandanya apa? Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sukses. Sudah banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Maka apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, bertahmidlah dan beristighfarlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat ya. Jadi kenapa kita beristighfar? Karena ibadah kita ini gak ada yang beres. Kadangkala tidak khusyuk, kadangkala tercampuri dengan apa? Riya, maka kita beristighfar. Dan juga kenapa kita beristighfar setelah kita melaksanakan ibadah? Karena biasanya ketika kita melaksanakan ibadah, terutama ibadah yang besar, ada perasaan ujub di dalam hati kita, bangga diri, kita terpesona dengan ibadah kita sendiri. Maka kita diperintah untuk apa? Beristighfar. Kemudian yang ketiga, kenapa kita beristighfar? Karena kita adalah hamba yang kurang bersyukur. Kita adalah hamba yang kurang apa? Bersyukur. Dagangan misalkan sudah laris dari pagi sampai siang. Namun kadang-kala kita masih kurang apa? Kurang bersyukur. Kita anggap ini masih apa? Masih kurang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali daripada hambaku yang bersyukur. Karena syukur itu dia tidak hanya dengan ucapan lisan, dengan dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi syukur itu dia harus terpenuhi 3 hal. Yang pertama adalah syukur di dalam hati, yang kedua adalah syukur dengan lisan, dan yang ketiga adalah syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati itu bagaimana? Syukur dengan hati itu adalah dengan mengakui bahwa seluruh nikmat itu adalah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalkan kita menganggap nikmat yang kita dapatkan adalah karena hasil kerja keras kita, kita menganggap bahwasanya nikmat yang kita miliki itu adalah karena pengalaman kita, karena ilmu yang kita miliki, maka kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mirip dengan Qarun. Kalau kita menganggap nikmat yang kita miliki itu adalah karena ilmu yang kita miliki. Qarun ketika dia ditanya, dia memiliki harta yang sangat banyak ya. Ibaratnya harta Qarun itu sampai sekarang masih ada. Kita kalau nemu harta yang berharga di dalam tanah, kita menyebutnya dengan apa? Harta karun ya. Kaya yang sangat luar biasa Qarun ini. Ketika dia ditanya dari mana dia mendapatkan harta, maka dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi.
saya mendapatkan harta yang banyak ini adalah karena apa? Ilmu yang saya miliki. Maka kalau kita menyandarkan nikmat yang kita miliki itu karena ilmu, karena kerja keras kita, tandanya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengakui seluruh nikmat yang kita miliki, larisnya dagangan kita adalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah syukur itu dengan lisan. Setelah kita mengakui dalam hati kita bahwa nikmat yang kita miliki itu adalah dari Allah, maka kita lanjutkan syukur itu dengan lisan kita, dengan kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian setelah itu kita lanjutkan syukur itu dengan anggota badan, yaitu dengan kita banyak beribadah kepada Allah. Kalau kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kita termasuk dari hamba yang bersyukur. Karena sebagian orang ketika dia dibuka rizkinya oleh Allah, dagangannya laris, cabangnya di mana-mana, kebanyakannya dia menikmati rizkinya tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Dia gunakan untuk main wanita, dia gunakan untuk pesta khamar, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang dia gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Antum pernah nggak Pak sholat sampai kaki yang antum bengkak-bengkak? Ya. Yang ada imam baru baca amma yatasaalun, udah ada suara berdehem untuk supaya imam segera apa? Ruku. Kebanyakan kita nggak kuat untuk sholat lama-lama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam satu rakaatnya disebutkan sampai 5 juz. Baca Al-Baqarah habis lanjut An-Nisa, An-Nisa habis lanjut baca Ali Imran. Ini kurang lebih 5 juz. Kaki beliau sampai bengkak-bengkak. Kemudian istrinya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasul, kenapa kok sholat sampai seperti ini? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Maka cara syukur yang ketiga itu adalah dengan kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kita ini adalah hamba yang kurang bersyukur, kita sudah dibuka pintu rizki oleh Allah, dagangan kita laris, tapi kita masih malas untuk baca Quran, kita masih malas sholat berjamaah di masjid, kita masih malas untuk sholat-sholat sunnah. Maka perbanyaklah untuk apa? Beristighfar. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita beristighfar? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang perintahkan kita untuk beristighfar. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-199, wastaghfirullah, mohonlah ampunan kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kenapa kita beristighfar? Karena istighfar itu adalah ibadah. Istighfar itu adalah ibadah. Ketika kita beristighfar astagfirullah, astagfirullah, itu bagian dari ibadah yang kita akan diganjar untuk mendapatkan apa? Pahala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah, yang telah lalu dan akan datang, beliau tetap beristighfar. Berapa istighfar Nabi dalam sehari? 100 kali istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Sehari. Ini menunjukkan kepada kita istighfar itu adalah apa? Ibadah. Bahkan istighfar itu merupakan doa yang terbaik. Istighfar itu bagian dari doa yang terbaik. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya istighfar itu adalah doa yang terbaik adalah yang pertama, karena istighfar itu digandengkan dengan tauhid. Digandengkan dengan tauhid.
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan terhadap dosa yang kau kerjakan. Ini yang pertama, bahwasanya istighfar itu adalah doa yang terbaik. Yang kedua, karena istighfar ini adalah doa yang paling banyak kita panjatkan di dalam sholat kita. Doa yang paling banyak atau zikir yang paling banyak kita baca di dalam sholat itu adalah istighfar. Dari sejak kita memulai sholat, doa iftitah diantaranya apa yang kita baca? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Kita istighfar dari awal kita salat, kita sudah memohon ampun kepada Allah. Kemudian kapan lagi kita beristighfar di dalam salat kita? Yaitu di dalam rukuh dan sujud. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian kapan lagi kita memohon ampun dalam salat kita? Yaitu ketika kita duduk di antara dua sujud, bacaannya adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya, ini menunjukkan bahwasanya istighfar adalah doa yang terbaik. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita beristighfar? Karena istighfar itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Istighfar itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antara keutamaan istighfar, yang pertama adalah seorang akan mendapatkan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi banyak orang yang dia terkena musibah, terkena azab, tapi mereka yang beristighfar dia akan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ajibtu liman halak wan najatu ma'ah. Aku heran dengan orang yang binasa sedangkan keselamatan senantiasa membersamai dirinya. Maka orang-orang bertanya, apa itu keselamatan yang senantiasa membersamai diri kita wahai Ali? Maka Ali mengatakan al-istighfar. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar ini menjadikan seorang dia selamat dari azab Allah. Sebagaimana yang kita ketahui kisah daripada Nabi Yunus alaihissalam. Beliau ditelan oleh ikan. Kemudian pada akhirnya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari perut ikan. Kenapa? Karena Nabi Yunus senantiasa beristighfar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Yunus ini bukan termasuk orang yang senantiasa bertasbih, maka kami akan biarkan dia di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Tasbih dari Nabi Yunus adalah tasbih yang mengandung istighfar. Apa tasbihnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Sungguh aku dahulu termasuk daripada orang yang zalim. Tasbih yang mengandung istighfar, sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yunus dari apa? Dari dalam perut ikan. Kemudian keutamaan istighfar yang kedua adalah istighfar itu bisa menghilangkan kegundahan, bisa menghilangkan kegelisahan, dan juga bisa mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW bersabda,
man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimi istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kegundahannya, hilangkan kegelisahannya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya, dan Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka bisa jadi selama 1 pekan rizki kita seret, dagangan kita sepi, nggak ada pelanggan satupun yang datang ke toko kita. Namun kita adalah orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalinya datang 1 pelanggan, langsung borong semua isi toko kita. Kita nggak tahu, ya. Karena kita senantiasa apa? Beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada bengong di toko, pelanggan belum datang, toko masih sepi, daripada scroll HP yang tidak ada batas waktunya. Kita kalau scroll HP sampai berapa menit? 15 menit pertama kadangkala masih asik, nambah 15 menit lagi. Sudah lewat setengah jam kok masih enak, nambah lagi setengah jam. Kadangkala lewat 1 jam kita cuma buka-buka apa? HP naik turun. Kadangkala main game, ya. Pelanggan datang itu sampai nggak minat beli di toko kita karena penjualnya cuek, keasikan main game. Ya bu, mau beli apa? Tapi wajah kita nggak dilihat, benar nggak pak? Dia masih melihat layar gamenya. Maka daripada kita habiskan waktu kita untuk hal yang sia-sia, lebih baik kita basahi lisan kita dengan beristighfar. Dengan istighfar, maka kita bisa jadi mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan daripada istighfar adalah menjadikan kita orang yang paling bahagia nanti pada hari kiamat. Menjadi orang yang paling bahagia, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Bahagialah orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Maka kalau kita nanti pada hari kiamat kita temukan catatan amal kita itu istighfarnya banyak, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Oleh karena itu sekali lagi kita basahi lisan kita untuk terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, istighfar itu dapat menghalangi kita dari neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW bersabda, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, banyak-banyaklah kalian untuk bersedekah. Wa aksirna minal istighfar, dan perbanyaklah istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang terbanyak. Maka dengan banyak beristighfar kita akan terhalang dari masuk ke dalam neraka. Kemudian yang berikutnya, istighfar itu ciri dari orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu yang bersedekah di kala susah maupun di kala lapang. Wal kadzibinal ghaidz, yaitu yang mampu menahan emosinya. Wal afina anin nas, dan yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Kemudian Allah menyebutkan lagi ciri dari orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, yaitu orang yang ketika dia melakukan perbuatan yang keji atau dia menzolimi dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan, dia mengingat Allah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi istighfar itu adalah ciri dari orang yang bertakwa, bahkan merupakan ciri dari para nabi. Para nabi mereka adalah orang-orang yang mengakui kesalahan dan dosa yang mereka kerjakan. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam mengakui kesalahannya, mengakui dosa yang beliau lakukan. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbana dzolamna anfusana, ya Allah kami telah menzolimi diri kami sendiri. Dan juga Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi inni dzolamtu nafsi, ya Allah aku telah menzolimi diriku sendiri. Jadi istighfar itu merupakan ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kapan kita beristighfar? Kapan kita beristighfar? Yang pertama adalah ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa dan maksiat. Terlebih mungkin kita banyak menghabiskan waktu di tempat ini, yaitu di pasar. Yang disebutkan dalam hadis bahwasanya pasar itu apa? Sebaik-baik tempat atau seburuk-buruk tempat? Seburuk-buruk tempat. Karena banyak dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di pasar. Di antaranya mungkin dia berdusta ketika berjualan. Dia bersumpah, demi Allah ini saya ambil modalnya sekian, padahal tidak seperti itu. Atau mungkin ya dia berikhtilat, ya. Maka perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Istighfar. Kemudian yang kedua, kapan kita beristighfar? Adalah saat kita selesai melakukan ibadah, sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah saat kita sudah mulai tua. Antum masih muda atau sudah tua? Sepertinya masih banyak yang muda, ya. Ketika kita sudah mulai tua, perbanyak istighfar. Sebagaimana itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah mulai tua dan dakwahnya sudah sukses, banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, apa perintah Allah kepada Nabi? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih, bertahmid, dan apa? Beristighfar. Maka kalau kita sudah merasa kita sudah tua, perbanyaklah untuk beristighfar. Kemudian yang keempat, kapan kita beristighfar? Yaitu kapan saja dan di mana saja kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja. Di toko kita beristighfar, perjalanan kurang, atau saat kita berangkat dari rumah menuju pasar, mungkin macet 2 jam, 3 jam kita menghabiskan waktu di jalan, maka berusaha untuk kita basahi lisan kita dengan beristighfar. Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya, ya bunayya awwid lisanaka Allahumma ighfirli, wahai anakku, biasakanlah lisanmu itu mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Fa inna lillahi sa'atan, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu, la yuraddu fihi sa'ilah, yang di waktu itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menolak doa hamba yang dimintakan kepadanya. Maka bisa jadi saat kita di toko kita beristighfar, itu bertepatan dengan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menolak permintaan hambanya. Maka kita beristighfar terus, astagfirullah, astagfirullah. Dan juga Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengingatkan, aksiru minal istighfar, perbanyaklah oleh kalian istighfar. Fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, wa ala mawaidikum wa fi turukikum, di meja-meja makan kalian, di pasar, di jalan-jalan kalian, wa fi aswaqikum, dan di pasar-pasar kalian. Ini perintah, ya, dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kenapa kita disuruh perbanyak istighfar? Karena kata beliau, fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah, karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bisa jadi tadi di pasar kita beristighfar, saat itulah turun ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan ya oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ini sebagai penutup dari kajian kita. Hasan Al-Basri ketika di pasar, beliau sewa kuli panggul.
beliau sewa kuli panggul untuk mengangkat barangnya dari pasar sampai ke rumah. Maka kuli ini ketika mengangkat barangnya Hasan Al-Basri, kuli ini sepanjang jalan hanya ada 2 zikir yang dia baca, Astaghfirullah sama Alhamdulillah. Astaghfirullah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, Alhamdulillah. Sampai di rumah, maka Hasan Al-Basri bayar sambil beliau tanya, kenapa tadi saya dengar zikirmu cuma 2, Alhamdulillah, Astaghfirullah, Alhamdulillah, Astaghfirullah. Maka kata kuli panggul ini, karena dalam kehidupan kita tidak lepas dari 2 hal, dapat nikmat, dan yang kedua apa? Kita melakukan dosa. Maka ketika dapat nikmat kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, dan ketika kita melakukan kesalahan kita mengucapkan apa? Astaghfirullah. Maka kemudian Hasan Al-Basri rahimahullahu taala memukul jidatnya sambil mengatakan, tukang kuli panggul lebih faqih daripada Hasan Al-Basri. Ya, lihat bagaimana kuli panggul ini, dia menghabiskan waktunya hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, kita yang banyak menghabiskan waktu di tempat ini di pasar, maka hendaknya kita pun perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tadi istighfar itu mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.